فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ketentuan secara syar'i dalam membuat. Beliau sebenarnya kalau kita baca dari awal, dari terakhir kita baca dan masih ada sisa bab ini. Secara garis besar beliau sebutkan bahwasanya boikot termasuk ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, boikot pun butuh dengan syarat kita diterima ibadah tersebut. Syaratnya adalah ikhlas dan ketakwaan. Setelah satu pemahaman ini beliau ingin terangkan kepada kita bahwa boikot ada syarat mutaba'ah yang mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam boikot dan diperhatikan oleh para sahabat. Karena beliau katakan bahwasanya boikot tidak satu derajat, boikot bervariasi. Boikot sendiri dari sisi pelakunya kita lihat, kita bedakan menjadi 3 boikot kafir dan musyrik, boikot ahlul bid'ah, boikot salafus saleh. Masing-masing berbeda antara satu dengan boikot yang lainnya. Boikot tersebut pun dilihat dari situasi dan kondisi keadaan. 3 sudut pandang dari pihak yang memboikot. Pelaku yang diboikot, korban yang diboikot, kemudian keadaan sekitar. Hal ini diperhatikan. Tak lupa juga untuk menimbang-nimbang dalam memboikot adalah maslahat dan mafsadah. Pada pertemuan terakhir yang kita baca penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa terbagi menjadi 2 jenis orang dalam hal boikot. Yang satunya terlalu berlebihan, yang satunya kurang. Berlebihan dalam hal terlalu melampaui batas dalam batasan-batasan yang ditetapkan dalam memboikot. Satunya lagi kurang, syariat boikot ditinggalkan secara total, tidak memboikot, tidak mengingkari. Kesemuanya boleh katakan 2 sisi yang saling bertolak belakang, dan agama Allah berada di tengah-tengah. Tengah-tengah termasuk dalam memboikot adalah hal yang dianjurkan. Kita akan baca berikutnya masih dalam bab yang sama, kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala. Fa bi itibari ikhtilafi martabatil bid'ati min al-ithmi huwa min iddati jihadin. Ditinjau dari perbedaan tingkatan kebid'ahan dan dosa, ditinjau dari tingkatan perbedaan kebid'ahan dan dosa, boikot itu bisa dilihat dari beberapa sisi, indah wujud, beberapa segi, tergantung dari besar dan kecilnya bid'ah atau dosa, tergantung dari berat dan ringannya
bid'ah atau dosa. Tergantung dari besar dan kecilnya bid'ah atau dosa itu. Dilihat dari zatnya, bobotnya. Nah, min jihati kauniha kufran aw ghaira kufrin. Sisi pertama dilihat bahwasanya bid'ah ini sampai pada tingkatan kekufuran atau kefasikan. Sampai pada tingkatan kekufuran atau kefasikan. Jadi ingin tegaskan kepada kita sendiri bahwa menyikapi mubtadi' yang sampai pada tingkatan kekufuran berbeda dengan menyikapi mubtadi' yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Contoh kecil, pelaku kebid'ahan sampai pada tingkatan kekufuran, kita tidak boleh untuk sholat di belakang dia dalam keadaan apapun. Tapi pelaku kebid'ahan yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran, kita masih boleh untuk sholat di belakang dia dalam keadaan darurat. Masih boleh menjadikan dia sebagai imam. Nah, pada keadaan darurat ini, keadaan darurat artinya tidak ada masjid lain, tidak ada masjid sunnah, dan desak masuk ke tempat tersebut. Waktu sholat sudah mepet, khawatirkan keluar waktu. Ini contoh kecil. Dalam menyikapinya dilihat dari bobot bid'ah itu. Kafir, bagaimana kita menyikapi? Fasik, bagaimana kita menyikapi? Fal mukaffirah atau fal mukaffarah atau misal al-babiyah wal bahariyah wal qadiyaniyah wa qulatul brilwiyah. Nah, ahli bid'ah yang sampai dikatakan kufuran, boleh contohkan di sini ada 4 firqah, kesemuanya adalah merupakan anak cabang dari Sufiyah ekstrim. Nama-nama tarekat Qadiyaniyah, Bahaiyah, yang semuanya tingkatan kekafiran. Ada di antara mereka yang menolak syariat Islam, maksudnya tidak ada yang haram dalam agama Islam, boleh menikahi mahram wanita sendiri, minuman keras, halal atau ibadah. Nama-nama firqah merupakan anak cabang dari gula Sufiyah, Sufi ekstrim garis keras. Ada kata hululiyah. Al-muhim boleh bawakan contoh secara garis besar tentang ini adalah firqah kebid'ahan yang sampai pada tingkatan kekufuran. Wa ghairul mukaffar, misal contoh yang dikafirkan, ya ahli bid'ah, nah, tapi tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Tingkatan kebid'ahan. Misal contohnya adalah amatul bid'ah fil ibadat hakikiyatan kanat atau idhafiyah. Seluruh kebid'ahan dalam peribadatan. Maksud boleh peribadatan karena barakallahu fikum jami'an. Secara garis besar bahwasanya kebid'ahan yang sampai pada tingkatan kekufuran biasanya adalah kebid'ahan berkaitan dengan ibadah hati, keyakinan, i'tiqad. Tapi kebid'ahan bukan seluruhnya, tapi kebanyakannya yang tidak sempat tingkatan kekufuran adalah kebid'ahannya hanya sekedar ibadah anggota tubuh atau lisan. Meskipun tidak sempurna, bahwasanya sana juga ada tingkatan yang sama dengan tingkatan kekufuran dari amalan. Nah, lisan dan amalan tubuh dari kebid'ahan. Makanya beliau sebutkan fil ibadat yang tidak sampai tingkatan kekufuran dari ibadat, ya ibadah anggota tubuh. Dan beliau bagi jenis kebid'ahan ini ada yang hakiki, ada yang idhofi. Akan datang nanti keterangan lanjutan pengertian dari bid'ah hakiki dan bid'ah idhofi. Berfokus sedikit kita akan singgung di sini. Kalau tidak boleh pun akan sebutkan nanti pengertiannya. Bid'ah ditinjau dari sisi kadar bid'ah itu sendiri. Terbagi menjadi beberapa. Pertama, ada bid'ah yang sampai tingkatan kekufuran, ada yang tidak. Tingkatan kekufuran artinya pelakunya kafir, keluar daripada agama Islam. Yang disebutkan kepada kita di sini ada juga bid'ah yang tidak sampai tingkatan kekufuran, namanya bid'ah fasik.
bid'ah mufassiqah. Kemudian kebid'ahan ditinjau dari sisi lain juga. Kebid'ahan ditinjau dari sisi nilai ibadahnya, ada yang hakiki, ada yang idhofi. Artinya hakiki adalah tidak memiliki contoh dari sisi manapun dengan syariat. Mau lihat dari sisi manapun, mau dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Al-muhim, bid'ah yang baru dari seluruh segi, baru tidak pernah ada contohnya. Tapi bid'ah idhofi, perbedaan dengan bid'ah idhofi adalah hukum asalnya ada, tapi bisa jadi tata laksananya yang bid'ah, caranya yang bid'ah, sifatnya yang bid'ah. Tapi asas amalannya ada di kitab dan sunnah. Idhofi, jadi disandarkan, hakiki sejatinya. Kita berikan contoh yang hakiki. Kebid'ahan yang hakiki seperti bid'ah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak seorang pun dari kalangan para sahabat, bahkan si pemilik ulang tahun sendiri tidak pernah merayakan. Makanya namanya bid'ah hakiki. Hakikatnya bid'ah. Karena tidak memiliki contoh. Tidak dari jauh, tidak juga dari dekat. Tidak dari kitab, tidak dari sunnah, tidak juga dari perbuatan para salaf. Al-muhim tidak ada. Ini bid'ah parah. Yang masih membelanya jahil. Karena tidak ada sisi pendukung. Tidak ada. Ada bid'ah idhofi adalah bid'ah apa kan juga disebutkan. Bukan besar di sini. Bid'ah idhofi, bid'ah yang sebenarnya memiliki asal muasal dalam syariat, tapi tata laksananya yang beda. Seperti zikir jamaah setelah sholat dipandu oleh pemimpin, ada imam yang berzikir jamaah, misalkan doa yang lain belakang amin, amin, mengaminkan. Nah, hukum asalnya zikir dianjurkan Al-Quran dan juga hadis. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran wa astaghfirullaha. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi mereka terjerumus dalam kebid'ahan zikir dari sisi sifatnya, tata laksananya, caranya. Apa dilakukan secara berjamaah. Atau demikian juga contoh dari bid'ah idhofi adalah berzikir menggunakan alat zikir tasbih, alat zikir hitung, digital atau yang semisalnya. Terkadang ini yang lebih banyak berlaku kebid'ahan berjerumus ke dalamnya adalah tidak sadar idhofi ini. Syekh Salim bin Al-Hilali dan Habibul Qata'ala mengatakan bahwasanya kalau dibandingkan pelaku bid'ah hakiki dan pelaku bid'ah idhofi, lebih banyak pelaku bid'ah idhofi. Kemudian sangat sedikit yang mengetahui tentang hakikat perkaranya. Karena kalau ditanyakan apalagi misalnya. Nah, ketika dibantah bahwasanya tahlilan itu bid'ah, mereka katakan bahwasanya apa maksud kalian bid'ah? Tahlilan yang dibaca dalam Al-Quran, yang dibaca kita berjanji di dalam terdapat kisah-kisah para sahabat itu sambil pelajaran. Di dalamnya juga banyak disebutkan tentang nama Allah, lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana kalian bid'ah? Ini dia. Sulit. Terkadang lebih sulit untuk membantah bid'ah idhofi daripada bid'ah hakiki. Kalau bid'ah hakiki gampang sekali. Apakah Rasulullah SAW melakukan? Tidak ada. Apakah ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Apakah para sahabat lakukan? Tidak ada. Bid'ah hakiki. Bukan idhofi samar. Nah, dikatakan kalian tak boleh berzikir menggunakan alat tasbih. Alat tasbih, alat hitung tasbih. Dikatakan bahwasanya kita sedang melakukan ibadah, bukan maksiat. Tidak perlu ditegur, ini salah tegur yang orang melakukan maksiat. Nah, ini contoh dari bid'ah hakiki dan bid'ah idhofi. Beri gambarkan kepada kita dari sini bahwa kadar pemboikotan besar dan kecilnya itu tergantung dari kadar besar dan kecil pula kebid'ahan itu sendiri. Yang berikutnya kata beliau masih berbab yang sama.
Wa min jihati qauli sahibiha mustatiran biha aw mu'linan laha. Ini penting. Perhatikan di sini. Karena ini bisa jadi merupakan amalan keseharian kita. Dalam boikot, hal ini juga harus ditimbangkan, dijadikan bahan pertimbangan. Dari sisi pelakunya itu melakukan bid'ah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Buka mata, buka telinga. Kita baik-baik pembahasan itu. Artinya apa? Ketika seorang melakukan kebid'ahan secara sembunyi-sembunyi atau secara umum, kita giring kepada dosa secara sembunyi-sembunyi. Secara umum dosa. Berbeda kita menyikapi dengan seorang yang melakukan dosa atau bid'ah secara terang-terangan. Jangan disamaratakan. Yang mau menyamaratakan dia tidak tahu. Nah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sendiri berbunyi, Nabi SAW mengucapkan bahwa kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan terampuni. Jaminan ampunan. Ketika dia menisbahkan diri kepada umatnya Nabi SAW, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Artinya ada bentuk kesombongan dengan dosa dia, bangga dengan dosa dia. Ada pembangkangan, dosa dipamer. Makanya disikapi itu berbeda. Nah, buku ini saya tulis Syekh Ramadhan rahimahullah taala. Inti makalahnya hanya terkhusus pada hajrul mubtadi'. Tapi kalau kita cerdas baca buku semacam ini, kita bisa terapkan pada cabang-cabang agama Islam yang lainnya. Seperti mengajar ahlul maksiat, hukumnya sama. Orang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, dia sudah sembunyi, artinya dia malu untuk menampakkannya. Hanya saja Allah tampakkan, bocor rahasia tersebut. Ini merubah, ini menegur, jangan dihalayak ramai. Tegur, dia. Karena kalau kita tegur, bocorkan rahasia dia sendiri sembunyikan. Dia tak mau orang lain tahu. Artinya dia malu. Kalau kita ceritakan kepada orang lain, berarti kita mengucapkan rahasia. Karena itu dosa. Setiap orang punya alasan untuk melakukan dosa, itu terdesak, itu terpaksa. Tapi kalau orang melakukan dosa secara terang-terangan, dia tahu itu dosa, dia pamer. Wala karomah. Tidak ada kehormatan bagi orang seperti itu. Kemudian seandainya pun dia kembali, dia rujuk dari dosa dia tersebut, berbeda juga dalam menyikapinya. Orang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Satu orang dari saudara dia mengetahui dia bertobat, cukup dia memberitahukan kepada orang yang tahu. Yang lain tidak perlu. Tapi kalau orang melakukan dosa secara terang-terangan, dia tobat butuh juga untuk diterangkan kepada halayak ramai bahwa dia telah bertobat. Bisa dipahami satu bab ini. Nah, tanpa perlu lagi bersejarah di dalamnya. Kata beliau berikutnya, fafarqun bainal mu'min bil bid'ati hidda'i laha wa bainal khatimi laha. Lianna ad-da'iya wal mu'lin laha adharaha fastahaqqa al-uqubata bi khilafil بخلاف الكاتب فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى هذا وهم في الدرك الأسفل من النار. Nah, berikan alasannya dan logis agamis berdasarkan dalil. Perbedaannya dari sisi mana? Satu yang melakukan bid'ah atau cara garis besar dosa terang-terangan, satunya sembunyi-sembunyi. Perbedaannya adalah bahwa orang yang terang-terangan yang menyeru kepada kebid'ahannya dia dengan seorang yang
sembunyi-sembunyi, tidak menyebarkannya. Ini dia menampakkan. Orang tahu. Tanpa perlu kita sebagai orang yang melihat, tanpa perlu dapat berita dari orang lain, kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Makanya perlu dipahami juga satu hal yang terkadang kebanyakan orang terlalu membela diri dalam hal semacam ini. Kita sebagai pelaku yang terjerumus ke dalam kesalahan. Nah, dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubhat," tenang sebelumnya, "la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara halal telah jelas, perkara haram telah jelas. Namun di antara halal dan haram ada perkara yang samar. Secara hakikinya kita nggak bisa, kita yang punya pembebanan syariat, kita nggak bisa menempatkan dia sebenarnya di halal atau di haram. Ada halal jelas, haram jelas. Ada satu perkara yang samar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara yang syubhat, berarti dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, kata Nabi SAW, berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Jadi perhatikan baik-baik. Secara zat perkara ada 3, halal, haram, syubhat. Tapi dihukumi secara hukum hanya 2, halal atau haram. Karena Nabi SAW mengikutkan syubhat ke haram. Barang siapa melakukan perkara yang tidak jelas, beliau Nabi SAW mengikutkan ke dalam perkara yang haram. Syubhat tidak diikutkan ke yang halal, syubhat diikutkan ke haram. Sejatinya ada 3 perkara dari sisi zatnya, halal, haram, dan syubhat. Tapi kalau dari sisi hukum ada berapa? 2. Nah, berarti yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat juga diikutkan ke dalam perkara yang haram. Dari sini Imam Ibn Rajab rahmatullahi alaih memberikan kaidah bahwasanya seseorang yang engkau lihat bahwasanya dia keluar dari rel, di bahasa anak keluar dari rel, artinya bila dia terjerumus dalam perkara yang sebenarnya samar. Dalam hal ini orang yang melihat punya hak untuk menuduh. Ini dia. Punya hak untuk menuduh. Tapi jangan maksudnya punya hak untuk curiga. Tapi jangan menuduh kecuali sudah dapat kejelasan. Bedakan antara curiga dan menuduh. Kalau curiga boleh. Tapi kalau untuk menuduh, hal ini kita butuh bukti lebih kuat. Artinya tanya dulu, apa memang betul seperti itu. Tapi kalau sekedar curiga boleh. Makanya ketika terjadi perkara seperti ini, orang yang keluar dari rel tanpa perlu meminta saudaranya untuk meminta, dia yang jawab. Dia memberikan penjelasan bahwa aku melakukan hal ini seperti ini untuk membersihkan nama dia. Kalau dia tidak melakukan hal tersebut, jangan salahkan orang lain curiga, karena dia yang terjerumus ke dalam perkara syubhat yang Nabi SAW mengikutkan bahwasanya syubhat masuk ke haram dari sisi hukum. Kita berikan contoh biar lebih jelas. Nah, seseorang mungkin yang dapati dia saudara kita menggunakan pakaian atribut salafi, masuk ke tempat-tempat yang bisa jadi itu adalah tempat-tempat yang bisa mencoreng nama baik dia. Tempat yang kita ketahui itu adalah tempat yang diamalkan perkara haram di situ. Tempat pelacuran, prostitusi, atau tempat yang memang terkenal itu adalah digunakan untuk ajang perjudian. Ada saudara kita masuk ke tempat tersebut, dan kita lihat dia masuk, dia pun melihat kita, bahwasanya kita melihat dia. Orang ini harus memberikan kejelasan dan penjelasan bahwasanya aku melakukan ini dan itu demikian. Dia punya, saudara yang lihat itu punya hak untuk curiga. Dan dia seandainya pun tidak bertanya, bukan wajib untuk bertanya. Orang yang terjerumus itu punya hak untuk menjelaskan. Nah, bisa jadi kalau orang tersebut memiliki jawaban, mungkin tadi aku punya hewan peliharaan lepas dari tangan aku, lari, lihat, kemudian masuk ke tempat itu, aku masuk. Bukan karena dosa yang diperbuat di
tempat tersebut aku masuk ke dalamnya hanya saja alasannya seperti yang sebutkan tadi di depan. Ya, dia punya hak, maksud kami dia punya kewajiban untuk menjelaskan. Karena dia melakukan secara terang-terangan. Kalau di dalam rumah yang ditutupi dengan 4 tembok, tak seorang pun yang tahu, hal ini tidak butuh untuk dijelaskan kepada orang lain, karena orang tidak tahu. Nah, ini dia barakallahu fikum perbedaannya. Maka di sini letak perbedaannya karena beliau jelaskan kepada kita bahwasanya dalam menyikapi pelaku bid'ah sembunyi-sembunyi dan pelaku bid'ah secara terang-terangan, menyikapinya pun berbeda. Azharo, karena dia menampakkan. Makanya fastahaqqul uqubah, oleh karena itu dia pantas, tepat untuk diberikan ganjaran. Jadi hajar kalau terang-terang. Bikhilafil katibi, berbeda dengan orang yang sembunyi-sembunyi, hanya ada satu orang yang tahu. Hanya ada satu orang yang tahu. Dalam hal ini yang tahu tersebut nasihati. Tidak terima nasihatnya, nasihat yang kedua kali. Sebagian orang hanya satu kali nasihat dan terima, dia langsung disebarkan aib tersebut. Padahal anda tahu sendiri bahwasanya Nabi Musa ketika datang belajar ke Nabi Khidir pasti diberikan berapa kali udzur? 3 kali. Bukan satu kali nasihat langsung benci, marah, tidak terima nasihatnya. Bisa jadi nasihat engkau yang salah. Bisa jadi nasihat engkau yang tidak tepat pada tempatnya. Bisa jadi nasihat engkau yang penuh dengan kebencian, orang lain tidak mau terima. Nah, Nabi Nuh saja barakallahu fikum jami'an, dia berdakwah ke kaumnya. Bukan cuma 3 kali nasihat lagi. 950 tahun, silakan dihitung. Kalau dalam Nabi Nuh sendiri mengatakan inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku. Nabi Nuh mengakui sendiri siang dan malam. Itu selama kapan? Selama 950 tahun. Siang malam, hitung sendiri sampai catat 950 tahun. Artinya berapa kali nasihati? 2 kali dalam sehari. Kali 950. Saya di sini ada perbedaannya. Yang lakukan dosa secara terang-terangan diberikan ganjaran lain daripada lakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Fa innahu la yasharru min al-munafiqin alladziina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaniyatuhum. Beliau yang gambarkan contoh bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik. Ada orang munafik. Yang Al-Qur'an sendiri menerangkan bahwasanya mereka ini menampakkan lain daripada apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Tapi ketika mereka menyebutkan alasan kenapa tidak hadir ke perang Tabuk, Nabi SAW menerima zahirnya. Diterima zahirnya. Nah, tidak perlu untuk dikejar. Urusan mereka dengan Allah, isi hati mereka, kita hanya menghukumi dengan zahir. Dia mengatakan 3, sudah selesai. Dia mengatakan iya, alhamdulillah, berarti dia mengaku salah. Tapi kalau tidak, sudah jangan terlalu dikejar. Karena Nabi SAW sendiri dapat berita dari Al-Quran bahwasanya orang ini munafik. Tapi ketika orang munafik mengatakan alasan ini itu, beliau terima. Beliau menerima alasan tersebut. Karena munafik melakukan dosa mungkin sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Orang munafik memiliki ciri adalah mereka sembunyi dari umat manusia ketika melakukan kejelekan, tapi mereka tidak sembunyi dari Allah. Yang mereka melakukan kejahatan di dalam rumah, tapi ketika mereka keluar rumah di hadapan para sahabat yang lainnya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang terlihat dari mereka adalah kebaikan. Dan Nabi SAW menerima. Kalau munafik saja Nabi SAW menerima, demikian juga orang yang mungkin kita ketahui secara tidak sengaja orang tersebut melakukan kesalahan, cukup dinasihati secara empat mata. Tapi kalau orang tersebut melakukan dosa secara terang-terangan tanpa ada kehormatan bagi dia, silakan disebar. Dia sendiri menyebar kejahatan dia. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang kita ambil pada pertemuan kita di sore hari ini. Karena bermanfaat dari Al-Quran, mohon dimaafkan. Materi berikutnya kita akan ambil waktu. Kita tutup subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta